Uji coba penerapan aplikasi My Pertamina untuk pembelian BBM subsidi di Manado, Sulawesi Utara ini menuai protes warga. Warga yang bertransaksi di SPBU mengeluh harus antri lama karena tidak punya telepon seluler untuk akses aplikasi. Salah seorang sopir jasa angkutan mengeluh harus menunggu lama agar mobilnya bisa mengisi BBM imbas dari uji coba. Penerapan aplikasi My Pertamina, apalagi dirinya mengaku tidak punya telepon seluler jenis smartphone. PT Pertamina Persero emang mulai melakukan uji coba menerapkan pembelian bahan bakar minyak subsidi yaitu Pertalite dan solar per 1 Juli lalu. Uji coba dilakukan di 11 kabupaten dan kota di Indonesia yaitu Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, bahkan juga Kabupaten Tanah Datar, Kota Banjarmasin, Kota Bandung, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Manado, dan Kota Yogyakarta. Apa saja evaluasi dari uji coba penerapan pembelian BBM subsidi lewat aplikasi di beberapa daerah? Apa yang perlu dibenahi? Kita akan bahas di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Nah, jadi nanti pendaftar silahkan untuk mendaftarkan. Sebenarnya hati saya ini begitu bingung dan gundah gulana pemirsa, karena beberapa waktu lalu sebelum pelaksanaan uji coba saya ingat betul saya berbincang dengan Pak Irto Ginting, pihak dari Pertamina, yang menegaskan berkali-kali kepada saya dan mungkin Anda menyaksikan di Apa Kabar Indonesia Malam bahwa tidak ada yang diperjualbelikan melewat aplikasi dan website per 1 Juli. 1 Juli hanya collecting data atau pengumpulan data. Jadi bahannya daftar tapi untuk beli tidak dilakukan per 1 Juli pemirsa, atau prosesnya masih panjang. Tapi entahlah apa yang terjadi di masyarakat di Manado, ternyata sudah melihat ini bahwa indikasi bahwa ada yang juga menerapkan kebijakan ini harus daftar dulu baru bisa beli BBM subsidi. Nah, ini akan kita kaji di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini, mengingat kebijakan ini masih baru dan masih dalam tahap sosialisasi. Kok langsung digaspol ya? Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Pak Trubus, ya. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya disclaimer dulu Pak Trubus, karena malam hari ini saya berusaha untuk mengontak pihak dari Pertamina, tapi belum berkesempatan, meskipun saya ingin sekali ya. Tapi oke lah, kita lihat dari sisi kebijakan publik. Pak Trubus, sebenarnya kalau dari alur penerapan kebijakan publik, proses yang seperti ini pasti Pak Trubus tahu ya termnya, dari dikeluarkan atau disounding lewat sosial media, pertelevisian, bahkan Pertamina mengatakan bahwa beli subsidi BBM harus pakai aplikasi namanya Pertamina, ditetapkan tanggal uji coba 1 Juli dan sekarang di 10 wilayah sudah running gitu ya. Tapi ternyata kok ya masih bingung, meskipun ini masa tahap sosialisasi, tapi bingung dan menyusahkan. Seperti apa ini Pak? Iya, menurut saya karena kebijakan ini mendadak, Mbak, mengagetkan semua pihak. Artinya publik dihadapkan oleh tiba-tiba semacam aturan ya, semacam kebijakan, tapi kebijakan ini belum ada aturannya, jadi kebijakan regulasinya kan belum. Nah, tiba-tiba diminta untuk tanggal 1 Juli itu mereka mendaftar melalui aplikasi namanya My Pertamina. Sementara yang namanya aplikasi My Pertamina sendiri masyarakat juga nggak tahu seperti apa itu. Nah, ketika kemudian di medsos maupun di berbagai media elektronik maupun cetak santer diberitakan, masyarakat mencoba mengakses. Yang terjadi kemudian mereka dihadapkan oleh kesulitan-kesulitan, di samping juga lambat dalam mendownloadnya, kemudian memasukkan datanya seperti apa, tidak ada arahan sama sekali di antara mereka. Nah, ini yang menjadi rumit itu. Yang kedua, Mbak, bahwa kebijakan ini kan harusnya karena sifatnya untuk kepentingan hajat hidup orang banyak, harus ada kebijakan regulasinya dulu. Ya kan, harus jelas semuanya clear seperti apa. Meskipun ini uji coba, tetapi kan harus ada aturan yang jelas. Karena apa? Karena kalau tidak, yang terjadi di lapangan itu kemudian timbulnya kepanikan. Masyarakat jadi panik. Karena apa? Karena mau membeli harus mengantri lah, harus butuh pengetahuan yang lain dan sebagainya lah, karena alasan HP-nya juga tidak ada. Dan ini persoalannya kemudian ketika diterapkan di 11 daerah itu, yang terjadi adalah setiap daerah itu menghadapi kesulitan, masyarakatnya sulit sekali ya. Jadi bikin ribet mau beli ininya. Sementara informasi yang berkembang dari
pihak Pertamina sendiri masih simpang siur. Jadi inkonsisten awalnya yang dikatakan bahwa itu hanya sekedar menginformasikan saja, hanya untuk collecting data lah kasarnya begitu yang berkembang. Kemudian muncul lagi bahwa itu sifatnya wajib. Karena sifatnya wajib, kalau tidak wajib tidak bisa beli. Nah kemudian ada aplikasinya, harus aplikasinya itu melalui link aja lah. Bagaimana link aja sih sendiri kan masyarakat juga nggak tahu seperti apa. Kemudian membelinya caranya seperti apa. Nah, ini sampai hari belum yang mereka yang tidak punya. Ini yang ketiga menurut saya ini pemerintah ini kok rajin sekali membuat ini gitu loh Mbak, aplikasi ke aplikasi untuk masyarakat kecil. Misalnya high tech kali Pak, supaya high tech. High tech supaya mungkin ya ini Pertamina, My Pertamina kemarin untuk minyak goreng curah itu keluar namanya aplikasi Simirah. Belum ada sebelumnya aplikasi pelindung-lindungi toh. Nah, sekarang nanti mau ada aplikasi untuk mereka kategori gas 3 kilo juga rencana mau dipakai aplikasi lagi. Jadi sehingga masyarakat ini kan dihadapkan begitu banyak. Sementara masyarakat kita kan literasi digitalnya masih rendah sekali gitu lah. Itu yang jadi masalah, bagaimana itu masyarakat mungkin yang di perkotaan oke lah, tapi masyarakat yang di kampung, yang tinggalnya di lereng gunung atau tinggalnya di masyarakat pedalaman, nah itu bagaimana, termasuk masyarakat yang di pulau-pulau terluar. Nah, ini karena Indonesia itu sangat luas lah, ini kan harus bagaimana mengkoordinasi kolaborasinya antara pusat dan daerahnya Ketika sendiri. sosialisasi itu ada, sekarang ada yang seperti ini ya Pak ya, sudah keluar himbauan bahwa kendaraan dilarang untuk membeli BBM jenis Pertalite di antaranya pemirsa, tapi kita lihat dulu ini daftar yang boleh beli. Transportasi darat, ini dia daftarnya. Anda bisa lihat untuk usaha perikanan, ini dia daftarnya. Bahkan ada untuk layanan umum, transportasi air, ada motor tempel SDP, bahkan usaha pertanian petani, kelompok tani usaha pelayan jasa mesin, bahkan juga usaha mikro UMKM home industry. Ini daftar kendaraan yang boleh membeli solar dan juga Pertamina. Daftar kendaraan yang boleh beli, nah untuk yang tidak boleh beli ini pemirsa ya, ini mobil pribadi dengan mesin di atas 2000 cc. Ya, mobil pribadi dengan mesin di atas 2000 cc, bahkan sepeda motor dengan mesin di atas 250 cc. Oke. Kalau tadi daftar yang dibeli mungkin kita tinggalkan dulu ya Pak Trubus. Kita sekarang kaji untuk kendaraan yang tidak boleh beli BBM subsidi. Kalau tadi sudah ada ketentuannya bahwa mobil di atas 2000 cc nggak boleh, bahkan motor di atas 250 cc nggak boleh. Ini kan kasat mata sudah akan terlihat oleh petugas SPBU. Diarahkan tidak ke Pertalite gitu kan. Kenapa harus pakai aplikasi? Harusnya mudah tanpa perlu ada aplikasi. Ini seperti apa? Iya, menurut saya sih sebenarnya tanpa aplikasi pun sebenarnya bisa gitu. Artinya kalau mereka yang cc-nya 2000 misalnya untuk mobil, ya itu langsung aja ditempatkan tersendiri kan. Kan pom bensin itu kan ada berbagai ini kan pintu layanan row-nya, tinggal aja row-nya ikut mana yang mana. Jadi diarahkan ke sana gitu ya, kan gitu. Terus gitu ya. Kemudian untuk yang motor misalnya yang cc-nya 250 ini harus jelas di situ misalnya arahnya ke sana. Sebenarnya tanpa aplikasi bisa, cuman persoalannya kemudian kan ini karena alasan Pertamina itu untuk memastikan sejauh mana penggunaan yang antara yang subsidi dan non subsidi ini jelas kan gitu, arahnya kan seperti itu. Tentu yang namanya kebijakan niatnya baik, cuman persoalan kan ini nanti implementasi di lapangan itu kan sulit sekali karena masyarakat itu selalu beranggapan bahwa membeli itu ya suka-suka, namanya pembeli adalah raja Mbak. Jadi dia membeli apa saja, mau yang kategori Pertalite atau kategori yang kategori Pertamax itu ya suka-suka saya saja. Lah ini kan jadi masalah nanti benturan di masyarakat. Nah, karena itu menurut saya yang penting adalah bagaimana melalui istilah tidak hanya sosialisasi ya, yang penting itu adalah edukasinya ke masyarakat untuk paham betul bahwa membeli ini ada sesuaikan dengan mobilnya. Tapi kalau misalnya masyarakat itu ya kadang-kadang disesuaikan dengan kantongnya juga gitu kan, kalau uangnya hanya sebatas yang saya punya untuk beli itu lah bagaimana. Nah, tentu kemudian kan harus juga ada secara arif bijaksana itu dibuatkan tersendiri row-nya misalnya supaya ngantrinya dia kategori yang ini yang subsidi misalnya. Jadi untuk antara yang subsidi, membedakan yang subsidi dan subsidi aja di masyarakat nanti masih ini Mbak masih ribet itu, riwah juga gitu ya. Implementasi di lapangan loh ya, kalau secara rumusan sih gampang gitu ya. Baik, Pak Trubus, saya sudah beranggapan bahwa jangan sampai kebijakan ini buat riweh gitu ya di lapangan. Karena ini yang mungkin Pak Trubus dikeluhkan oleh masyarakat yang memang diantarkan ketika datang ke SPBU, diantarkan untuk
berada di booth-booth atau mendaftar di booth-booth yang ada di Pertamina itu pun mereka merasa bahwa rumit sekali sih mau beli BBM, butuh waktu, bisa menghabiskan waktu mereka lebih banyak di SPBU, bahkan mereka jadi malas untuk isi BBM. Bagaimana jika mereka yang malas tadi untuk isi BBM adalah orang yang sebenarnya disasar untuk mendapatkan BBM subsidi? Kebijakan yang bikin rumit justru tidak tepat sasaran. Sesaat lagi bahkan saya nanti akan tanya kepada masyarakat apa pendapat masyarakat. Usai jeda berikut.